Perwakilan kembali ke tempat. Bupati Indra Giri berkenan kembali ke tempat. Dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, teman-teman kecamatan. Teman-teman kecamatan. Ya, acara akan segera dimulai. Tolong kepada peserta agar sudah duduk rapi pada tempat duduk yang telah disiapkan, termasuk undangan. Ya, oke. Tadi kan tak udah. Boleh juga. Baik, teman-teman kecamatan, kiranya peserta sudah tempat duduk pada posisi yang telah disiapkan, termasuk undangan. Ya, undangan kiranya sudah diposisikan sesuai dengan tempat. Oke ya, teman-teman kecamatan, saat pengucapan sumpah diharapkan seluruh peserta yang akan diangkat sumpahnya untuk mengikuti. Sekali lagi kepada teman-teman kecamatan yang di lokasi kecamatan, ketika diangkat sumpahnya untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh Bapak Bupati secara serempak. Oke? Pada saat acara berlangsung, tolong sekali lagi handphone dan tidak ada tamu undangan yang masih hilir mudik ataupun peserta. Pastikan saat ini undangan sudah menempati tempat duduk dan peserta sudah menempati tempat duduk sesuai dengan posisinya masing-masing. Diharapkan kursi yang berada di depan tidak ada yang kosong. Kursi peserta yang ada di depan untuk tidak ada yang kosong. Harap diisi semua.
Mohon perhatian, Bupati Indra Giri telah tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilah wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tukhdu bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kullam hati wa nafasin bi adadi kulli maklumilak. Yang terhormat Bupati Indra Giri Hilir, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Giri Hilir, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Indra Giri Hilir, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Acara pengangkatan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir, Senin 21 Desember 2020 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang kami muliakan,
Selanjutnya sebagai ucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada pagi hari ini, maka acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Haji Hairudin SAG MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabaraka rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yahsha' wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada pagi hari ini kami hadir dan berkumpul di gedung Engku Kelana ini, seraya menadahkan tangan memohon kehadirat-Mu. Kiranya acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di jajaran pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari awal hingga akhir senantiasa mendapat limpahan rahmat karunia serta ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Salam, limpahkanlah kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta dapat mengikuti acara ini dengan baik dan selalu mengharap keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Jabbar, jadikanlah acara ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik, amanah, dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, karuniakanlah kepada kami kekayaan ilmu, pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut. Muliakanlah kami dengan ilmu dan amal, serta sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketakwaan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Mujibas Sa'ilin, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pahlawan pejuang bangsa kami. Terimalah amal ibadah kami, karena Engkau Maha Pengampun dan Maha mengabulkan segala doa. Allahumma ja'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Kepala BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir. Kepada Bapak Haji Fauzar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Indragiri Hilir, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak-bapak kepala badan, kepala dinas, Ibu inspektur, inspektorat, para asisten, staf ahli bupati, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir, yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 3, yang terhormat Pak Camat, para camat yang mengikuti acara ini secara virtual, saudara rohaniawan dan pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah janji, dan hadirin undangan yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat hadir di majelis ini dalam rangka mengikuti acara pengangkatan sumpah janji pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan kami laporkan kepada Bapak pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun anggaran 2020 sebagai berikut. A. Dasar. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini adalah 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang keempat, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil. Yang kelima, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10/SE/4 Romawi /2020 tentang pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil atau sumpah janji jabatan melalui media elektronik
telekonferensi pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona. B. Tujuan. Adapun tujuan pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil. Yang pertama, agar aparatur negara mempunyai kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, dalam rangka membina pegawai negeri sipil agar bermental baik, bersih, jujur, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur sipil negara. C. Peserta. Adapun pelaksanaan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil tahun ini berjumlah 364 orang, yang pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengingat tahun ini sejak bulan Maret sampai dengan saat ini, pemerintah masih mewajibkan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Maka dapat kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kegiatan pengangkatan sumpah janji pegawai negeri sipil pada tahun 2020 ini dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, sehingga ada dua metode dalam penyelenggaraan kegiatan ini, yaitu pertama, pengangkatan dan pengambilan sumpah janji secara langsung yang kita pusatkan di gedung daerah Engku Kelana Tembilahan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Dari jumlah ini dikhususkan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas di Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling, Kempas, dan Batang Tuaka, termasuk di dalamnya adalah alumni IPDN yang ditugaskan di Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kedua, pengangkatan dan pengambilan sumpah janji secara virtual yang bertempat di 14 titik lokasi kecamatan sesuai dengan tempat tugasnya masing-masing dengan jumlah peserta sebanyak 264 orang. Adapun pengambilan dan pengangkatan sumpah janji secara virtual ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengurangi dan mengantisipasi mobilitas orang menuju Tembilahan pada satu waktu yang bersamaan, serta agar tidak terjadi kerumunan yang berlebihan pada suatu tempat tertentu. Adapun rincian lokasi dan jumlah peserta dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Gedung daerah Engku Kelana Tembilahan 100 orang. 2. Kantor Camat Concong 13 orang. 3. Kantor Camat Enok 13 orang. 4. Kantor Camat Gaung 13 orang. 5. Kantor Camat Gaung Anak Serka 13 orang. 4. 6. Kantor Camat Keteman 32 orang. 7. Kantor Camat Kemuding 20. 8. Kantor Camat Keritang 23 orang. 9. Kantor Camat Mandah 25 orang. 10. Kantor Camat Reteh 32 orang. 11. Kantor Camat Sungai Batang 8 orang. 12. Kantor Camat Pelangiran 22 orang. 13. Kantor Camat Pulau Burung 22 orang. 14. Kantor Camat Tanah Merah 11 orang. Dan 15. Kantor Camat Teluk Belengkong 18 orang. Dari jumlahnya 364 orang. D. Tempat dan waktu pelaksanaan. Pengangkatan sumpah janji pegawai negeri sipil dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 21 Desember 2020, bertempat di gedung daerah Engku Kelana, Jalan Baharudin Yusuf Tembilahan secara langsung dan di 14 titik lokasi kecamatan secara virtual. Penutup, kepada saudara-saudara calon pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan nantinya akan mengangkat sumpah janji, saya ucapkan selamat, semoga dapat mengabdi kepada negara dan bangsa, khususnya daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini, izinkan kami membacakan dua bait pantun. Saat ini kita dilanda COVID-19, makhluk yang kasat mata dan selalu ada. Sebagai abdi negara yang berkelas, harus tetap disiplin dan terus berkarya.
Kalau sudah mengucapkan sumpah dan janji, terlebih lagi di depan Pak Bupati, Pak Haji Muhammad Wardan, dalam lubuk hati yang sudah terpatri janji, tidak akan mohon mutasi sesuai isi surat pernyataan. Demikian laporan ini kami sampaikan ke hadapan Bapak Bupati, dan dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan memberikan arahan sekaligus menyampaikan sambutan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan sumpah janji pegawai negeri sipil. Hadirin dimohon berdiri. Rohaniwan mengambil tempat. Bupati Indra Girilir berkenan mengambil tempat. Kata pendahuluan sumpah, janji, dan pengucapan sumpah janji pegawai negeri sipil. Kata pendahuluan pengucapan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk saudara-saudara sadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga janji terhadap manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristiani, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya
kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristiani, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sumpah Janji Pegawai Negeri Sipil. Perwakilan mengambil tempat. Saksi mengambil tempat. Saksi kembali ke tempat. Lagu Bagimu Negeri.
Perwakilan kembali ke tempat. Bupati Indragiri berkenan kembali ke tempat. Dan hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, kami sampaikan kembali bahwasanya acara pengangkatan pengambilan sumpah janji PNS ini dilakukan juga secara virtual dan dilaksanakan di tiap kecamatan. Baik hadirin dan undangan yang berbahagia, selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan Bupati Indragiri Hilir. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Wardan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri, yang saya hormati Saudara Kabupaten BKSDM Kabupaten Indragiri, yang saya hormati saudara para staf ahli bupati, asisten sekda, kepala dinas, inspektur, inspektorat, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Indragiri. Yang saya hormati saudara kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara para camat se-Kabupaten Indragiri Hilir yang mengikuti acara ini secara virtual. Yang saya hormati saudara para rohaniawan. Kemudian yang saya hormati saudara para pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah janji PNS serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan puja-pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkah, rahmah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat hadir dan berkumpul di gedung ini dalam rangka mengikuti, menyaksikan dan melaksanakan acara pengangkatan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Salawat dan salam dan lupa juga kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini pertama sekali tentunya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan saya mengucapkan selamat kepada para calon pegawai negeri sipil yang statusnya telah berubah menjadi pegawai negeri sipil dan diambil sumpah janji pada hari ini. Semoga dengan berubahnya status saudara dari CPNS menjadi PNS dapat meningkatkan etos kerja, dapat meningkatkan kedisiplinan kerja, dapat meningkatkan prestasi kerja,
dan kesungguhan dalam melaksanakan amanah kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat selaku pegawai negeri sipil. Tentunya selaku pimpinan, saya tidak menginginkan mendengarkan informasi itu dulu pegawai pada saat CPNS, pada saat honor, rajin sekali masuk, sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Pagi-pagi sudah masuk kantor, pokoknya disiplin. Pada saat honorer ataupun calon pegawai negeri sipil. Tetapi setelah dilantik oleh Pak Bupati, setelah diambil sumpah janji, justru melorot, gitu. Menjadi tidak disiplin lagi. Dan ini yang tidak saya inginkan. Tidak saya inginkan. Yang saya inginkan adalah, sebagaimana tadi di awal saya katakan, dengan hari ini, berubahnya status saudara-saudara dari calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil, tentunya semakin meningkatkan etos kerja saudara. Semakin kalau dulu tidak begitu disiplin, nah dengan PNS ini tentunya harus lebih disiplin lagi. Kalau dulu mungkin masuk sekolah sebagai guru, terlambat anak-anak sampai tempat menunggu, jangan lagi. Justru dengan menjadi pegawai negeri sipil harus ditingkatkan. Yang jelas saudara-saudara dalam pelaksanaan tugas itu dinilai, dievaluasi oleh pimpinan saudara-saudara secara langsung, dan tentunya itu disampaikan kepada pembina kepegawaian. Nah, di sanalah nanti kita akan memberikan penilaian apakah saudara akan menerima reward ataupun punishment. Itu bisa saja terjadi. Dan sering kita lihat ketika dilaksanakan pemeriksaan, inspektorat turun ke daerah, ditemukan adanya pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini yang tidak kita inginkan, terutama saya tidak menginginkan terjadi hal-hal yang seperti itu. Pengambilan sumpah ini adalah sebuah ikrar dalam melaksanakan tugas, dan pada hakikatnya merupakan kesanggupan untuk menaati segala aturan dan yang berlaku. Sumpah ini tidak hanya saudara ucapkan di hadapan kita semua yang hadir di sini, namun juga yang terpenting itu adalah disaksikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesaksian kita hari ini kita ikrarkan, kita ucapkan. Semua kita yang hadir di sini mendengarkan sebagai saksi, tetapi yang terpenting itu adalah pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita ucapkan itu adalah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saudara ketahui bahwa menjadi pegawai negeri sipil merupakan sebuah amanah. Tugas kita adalah bagaimana amanah tersebut dapat mempunyai nilai tambah serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Untuk itu tidak bosan-bosannya saya mengingatkan agar saudara dapat bekerja dengan integritas, profesional, dan disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Kalau bekerja tidak tulus ikhlas, kalau bekerja dengan beban, ini terasa berat. Apalagi saudara ditugaskan di kecamatan-kecamatan yang jauh, mungkin susah. Happy saja. Ini karena ini adalah merupakan suatu amanah dan tanggung jawab serta kepercayaan yang diberikan kepada kita, laksanakanlah dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh keikhlasan. Jangan merasa terbebani. Kalau kita merasa terbebani, ya itu kita akan merasakan sangat berat sekali melaksanakan tugas. Dalam dimensi sumpah, janji PNS itu terdapat dua hubungan yang saling bertaut, yakni hubungan secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya, serta hubungan horizontal antara manusia dengan masyarakat dan bangsa. Oleh sebab itu, saya berpesan
agar setiap PNS yang sudah diambil sumpah dapat benar-benar mengingat sumpah janji tersebut yang kelak harus bertanggungjawabkan, tidak saja ke hadapan manusia, tetapi yang utama adalah hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, sebagai penyelenggara roda pemerintahan, aparatur sipil negara ASN harus memberi contoh kerja produktif dan optimal, sekaligus menjalankan protokol kesehatan dengan tertib. ASN diharapkan menjadi pelopor dan teladan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Menjelang libur panjang pada Desember 2020 ini, pemerintah telah melakukan revisi cuti bersama tahun 2020. Cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijrah digeser ke akhir tahun dan dikurangi jumlahnya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan status tanggap darurat COVID-19. Pengurangan cuti bersama itu tentunya tidak mempengaruhi hak cuti ASN. Namun demikian, PPK diharapkan selektif dalam memberikan izin cuti bagi pegawai agar tidak meningkatkan mobilitas masyarakat, terutama saat hari libur nasional dan cuti bersama. Hak cuti ASN tetap ada, tapi harus selektif. Ini sudah diatur. Dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, dan tentunya kita tidak tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Upaya-upaya sudah dilaksanakan, baik secara nyata melalui program-program yang sudah kita buat, maupun hubungan kita ke dalam Allah Subhanahu wa taala juga sudah kita lakukan. Kita sudah berdoa 3 Jumat berturut-turut beberapa waktu yang lalu, juga di setiap masjid, di setiap surau, termasuk juga di jamaat-jamaat kita, di gereja-gereja, berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala agar pandemi Covid ini cepat berakhir. Namun kita tidak tahu, saya katakan tadi, kapan berakhir. Maka untuk itu, melalui kesempatan ini saya tidak henti-hentinya menyampaikan kepada kita semua untuk tetap mempedomani bagi PNS ASN sebagai pelopor bagaimana protokol kesehatan itu betul-betul dapat kita realisasikan dan kita laksanakan. Kenapa sampai hari ini kalau kita melihat, saya setiap hari dilaporkan, selaku ketua Satgas, saya dilaporkan setiap hari. Jadi kita di Indir ini terus setiap hari itu ada. Dari hasil swab yang kita laksanakan itu, setiap hari itu ada penambahan positif pandemi COVID-19. Jadi tidak ada cara lain yang harus kita lakukan, harus betul-betul kita melaksanakan 4M itu. Yang pertama, memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah ataupun dalam rumah sekalian, kita tetap selalu pakai masker. Hari ini saya lepas masker karena mau dibolehkan pada saat kita menyampaikan sambutan ini, ya saya lepas. Ini juga tadi sudah diganti. Kemudian mencuci tangan dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kemudian menjaga jarak. Ini kita setiap kesempatan, setiap acara, kita selalu melaksanakan kemudian dia menghindari kerumunan dan keramaian. Ini kita lakukan. Jangan sampai nanti kita buat acara, tapi tahu-tahu nanti ada yang melaporkan atau apa, ini bisa berakibat. Coba hari ini kita baca media sudah banyak. Dan alhamdulillah di Kabupaten Indah Gilir sudah ada satu kebijakan yang kita laksanakan bagi masyarakat yang tidak taat dalam melaksanakan 4M ini, tidak pakai masker. Itu sudah dilaksanakan kemarin sidang di tempat. Dan ini mendapat apresiasi Kabupaten Indah Gilir melaksanakan kegiatan seperti itu. Kemarin Pak Kapolda menyampaikan, ini bagus apa yang dilaksanakan oleh Indah Gilir, kita laksanakan sidang di tempat. Jadi daripada saya tidak mau nanti mendengar ada ASN, PNS ini ketika dilaksanakan sidang di tempat, ini terkena ulang, membayar. Jangan sampai, daripada membayar 100, lebih baik kita beli masker. Kita pakai masker, dan harganya tidak mahal. Jadi biasakan untuk
setiap saat kita keluar rumah pakai masker. Ini merupakan salah satu upaya kita dalam rangka mencegah berkembangnya pandemi COVID-19. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, sistem pemerintahan di Indonesia turut berubah dengan adanya transformasi digital. Untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut, diperlukan pimpinan unit kerja atau instansi pemerintah yang menciptakan perubahan serta pemanfaatan teknologi. Ada 4 pekerjaan utama yang harus dilakukan untuk mencapai transformasi birokrasi, yakni transformasi budaya, transformasi struktural, reformasi regulasi, dan reformasi digital. Transformasi digital adalah pengikat ketiganya. Transformasi digital mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat menjadi lebih cepat, menjadi lebih instan dan sederhana. Perlahan masyarakat meninggalkan cara-cara manual. Oleh karenanya, pemerintah harus merespon perubahan tersebut, tentu diiringi dengan kompetensi atau pengembangan talenta para aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, saya yakin dan percaya bahwa PNS formasi tahun 2018 hasil CAT merupakan generasi milenial yang sudah akrab dengan teknologi. Saya berpesan, gunakanlah kemampuan saudara itu untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Mari kita wujudkan PNS yang berkelas dan berkualitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mempertegas dari pantun Pak Fauzar tadi. Ya, pantunnya yang kedua. Saya tentunya akan mempertegas dan mengingatkan kembali kepada saudara sebagaimana telah saya sampaikan pada saat penyerahan SK CPNS pada tahun yang lalu, di mana saudara telah menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah selama kurun waktu 10 tahun sesuai dengan penempatan pada SK CPNS. Maka pada hari ini saya menegaskan kembali. Saya tegaskan kembali agar saudara mematuhi dan mentaati sesuai dengan isi surat pernyataan yang telah saudara buat. Dan tentunya bukan hanya buat, sudah saudara tanda tangani dengan materai 6.000. Jadi karena ini perlu untuk saya ungkapkan, perlu saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena hampir setiap hari itu map dari BKSDM selalu naik ke meja saya. Sekarang lihat isinya apa? Permohonan pindah PNS. Selalu saya tanyakan dengan Pak Fauzar, ini PNS yang mana? Ini Pak sudah 20 tahun, 30 tahun, 30 tahun saya dengan tutup mata saja lah. Mungkin. Tapi kalau baru 2 tahun, 3 tahun sudah mengusul untuk pindah keluar dari Indah Gilir, ini ada apa? Karena sudah ada perjanjian, sudah ada membuat pernyataan minimal 10 tahun mengabdi di Kabupaten Indah Gilir, barulah boleh. Itu saya katakan barulah boleh, jangan boleh nanti kita sudah 10 tahun ini semua kita ramai-ramai. Jangan, tidak juga seperti itu. Bagi sudah yang sudah merasakan betah, sudah merasakan bahwasanya amanah yang diberikan sebagai abdi negara dan masyarakat itu betul-betul kita laksanakan di sini, ya kenapa kita harus pindah? Buat suasana di mana tempat kita bekerja menjadi enak, buat suasana kerja di lingkungan kerja kita menjadi nyaman, sehingga kita 10 tahun kita lewati tidak terasa, 20 tahun kita lewati tidak terasa. Nanti akan ada diberikan tanda jasa 10 tahun, tanda pengabdian, karya satya. Nah, jadi akan kita berikan. Hak cuti ada, tadi dikatakan sudah diatur oleh Presiden. Laksanakan, manfaatkan. Ada kesempatan untuk cuti. Tapi ya harus diberikan secara selektif.
mudah-mudahan diberikan cuti. Katakanlah sekolah itu gurunya 5, kelima-limanya cuti, tak boleh juga seperti itu gitu ya. Tutup sekolah, jadi diatur. Silakan, itu kan hak kita selaku pegawai negeri sipil, kita punya hak cuti dan lain sebagainya, dan itu harus kita laksanakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua untuk dapat mengemban dan menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak nelayan mengayuh sampan menuju ke arah muara. Berikan kontribusi dalam pembangunan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Sungai Indragiri, sungai ternama, ikannya banyak, arusnya deras. Jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan jujur, adil, dan ikhlas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan undangan yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pengangkatan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri dan secara virtual. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati dan kepada seluruh PNS yang baru saja diambil sumpahnya agar tetap berada di tempat. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan foto bersama Bupati Indragiri Hilir. Berkenan Bapak Bupati Indragiri, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri, dan Bapak Kepala BKPSDM untuk kita laksanakan foto bersama. Terima kasih. Untuk rekan-rekan kecamatan, sekali lagi mengingatkan agar segera mengirimkan absensinya ke WhatsApp Saudara Pak Budi Surono. Teman-teman kecamatan yang hadir berkesempatan mengangkat sumpah. Terima kasih.